Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Iman adalah keseluruhan dari kebenaran-kebenaran yang disingkapkan oleh Allah. Jadi mengetahui belas kasih Allah itu pasti dengan iman. Kita hadir di tempat ini karena kita beriman. Beriman, ya. Akronimnya beri yang nyaman-nyaman ya. Tidak, beriman itu kan berdoa, membaca firman, melakukan kebaikan. Ya kan? Dan yang paling utama adalah mengikuti jalan salib Yesus Kristus. Karena iman ini adalah kebenaran-kebenaran yang diungkapkan oleh Allah. Iman merupakan pemberian atau karunia yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita melalui Roh Kudus secara cuma-cuma, secara gratis. Jadi kita bisa menjadi pengikut Kristus itu karena iman. Jadi kalau kita tidak percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan menjadi pengikut Kristus. Jangan dibaptis. Sia-sialah iman kita. Untuk apa memberikan mutiara kepada anjing, nanti dikoyak-koyak oleh anjing itu, atau memberikan mutiara itu kepada babi, ya pasti dikoyak-koyak. Jadi janganlah kita seperti anjing atau babi yang menyia-nyiakan, ya kan, mutiara itu. Ya, kita itu seperti emas yang ditempa terus-menerus untuk menjadi perhiasan yang mahal karena ditebus oleh darah yang mahal, ya kan. Kita ditebuskan oleh darah yang mahal, darah Yesus Kristus, darah Tuhan sendiri. Dalam upaya untuk merawat dan mewariskan kebenaran iman itu diperlukan usaha terus-menerus. Usaha terus-menerus, lawan kantuk, baca terus-menerus, ikuti kegiatan rohani terus, ya. Jadi mengantuk itu adalah sesuatu hal yang manusiawi, tetapi mengantuk terus-menerus. Bayangkan Yesus katakan kepada para muridnya ketika untuk berjaga-jaga bersamanya, tidak mampu. Yesus lihat mereka ngantuk lalu tidur. Tidak mampukah kamu berjaga-jaga bersama aku? Kedua kalinya begitu, ketiga kalinya begitu, dan keempatnya, iya silakan tidur. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kehendak apapun yang terjadi dalam hidup kita itu harusnya kehendak Allah yang nyata. Ya. Gereja berusaha untuk menjadikan manusia murid-murid Kristus. Ia hendak membantu mereka agar dapat percaya bahwa Yesus adalah Putra Allah. Ya jelas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Gereja membantu kita untuk percaya bahwa Yesus itu adalah Putra Allah. Supaya dengan perantaraan iman itu, mereka memperoleh kehidupan dalam namanya. Tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Berjuanglah untuk masuk ke pintu yang penuh sesak itu, karena jalan kebinasaan terbuka lebar. Tak selai rambutmu pun tidak dihitung oleh Bapa di surga. Barang siapa menyesatkan anak kecil ini, hendaknya dilayani digantung batu kilangan dan dicampakkan ke dasar laut. Ya bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbahagia kita menjadi pengikut Kristus. Dalam kengantukan kita, dalam kenakalan kita, dalam kegelisahan kita, dalam pancung kita, dalam seruan-seruan kita yang mungkin seruan-seruan yang jahat, ya, kita dimenangkan oleh Tuhan. Ya. Tetapi kalau kita sudah menjadi pengikut Kristus, lalu kita menyia-nyiakan itu, itulah kita menghujat Roh Kudus. Kita menjadi tidak percaya kepada Kristus. Maka hati-hati dengan rahmat baptisan kita. Rahmat itu bisa menjadi berkat, bisa menjadi kutukan bagi kita. Karena rahmat baptisan itu membebaskan kita dari seluruh belenggu dosa, membebaskan kita dari perbudakan setan, dan menjadikan kita putra-putri Allah. Menjadikan kita murid-murid Kristus, menjadikan kita kenisa Roh Kudus, menjadikan kita ciptaan baru, ya, dan menjadikan kita memperoleh karunia keselamatan. Nah, itu luar biasa. Dan itu dicari oleh para raja-raja, tetapi itu disembunyikan untuk orang bijak dan cerdik pandai. Tetapi bagi orang yang kecil, itu disingkapkan oleh Allah. Jadi berbahagialah kita Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Berbahagialah senantiasa. Gereja, ya, berusaha mendidik manusia menuju kehidupan ini, dan dengan demikian
membangun tubuh Kristus. Semua usaha ini sudah sejak dahulu disebut katekese, pengajaran. Ya, KGK, Katekismus Gereja Katolik artikel 4, katekese, pengajaran. Jadi pengajaran yang diberikan, katekese yang diberikan secara online ini membuat bapak-bapak sadar bahwa kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Pengikut Kristus yang sejati adalah mengusahakan diri kita terus dibentuk oleh Tuhan Allah. Ya, seperti bejana yang dibentuk, ya kan. Nah, ini menjadikan kita menjadi kuat. Dan ya, ada sesuatu hal yang luar biasa dalam bacaan, ya. Bagaimana bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 5 ayat 14 sampai 17. Saudara-saudara, kasih Kristus telah menguasai kami. Nah, itu. Sebab kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan bagi mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun menurut ukuran manusia. Ini dia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Jelas ya? Jadi barang siapa ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan sungguh yang baru sudah datang. Nah, itu. Jadi jelas bahwa Bapak, saudara-saudara, kita adalah ciptaan baru. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan, ya, berkat yang diberikan oleh Kristus. Semoga bermakna dan bermanfaat dalam hidup kita.